yang paling kami ambil itu es, bukan minyak atau gorengan, tapi yang pertama es, karena es itu akan membekukan segala macam bentuk yang kita makan sebelum kita minum es. Nah, apalagi kita makan mie, misalnya makan mie gorengan terus apa itu tahu sama itu mana itu. Jadi kan cabai yang bercampur dengan apa namanya minyak tadi, terus ketemu es jadinya beku. Nah itulah yang membuat pita suar gitu tuh kadang berat, kapan jari dikit mulai batuk-batuk ya, tidak itu kena flu. Nah itu. Tapi es itu enak. Nah itu pengalaman yang harus benar-benar harus dijaga. Buktinya kami juga membuktikan kalau bapak ibu, nah itu kalau kami minum air hangat terus setiap saat, setiap kami habis makan atau air putih biasa, itu suara kita tuh masih normal. Tapi begitu kita minum es mulai apa berat dan kita tuh napasnya pendek otomatis. Nah, jadi tekanan yang paling inti gitu tekankan dalam suara itu tertutuplah dengan kebekuan suara kita di pita suara gitu. Nah itulah yang membuat suara orang mungkin ini berbeda-beda karakter suara Pak. Ada orang tuh suara kayak ini Pak, itu kayak itu kan makan itu nada dia pakai suara tenggorokan kan? Dan itu lebih boros nafas kalau suara tenggorokan. Nah ini biasanya banyak dipakai oleh para penyanyi. Kalau penyanyi itu tak ada yang suara neken pecah korek nyanyi kan? Benar apa ini? Kan tidak mungkin segala yang nggak mungkin gitu itu kan. Jadi benar-benar apa? Kori ini berbeda dengan karakter yang lain. Nah, jadi kori ini memang betul-betul pakai pita suara yang khas dan jernih bisa. Nah itu baru kelihatan. Cak mana aku nih suara aku nih masih beratnya nafas aku pendek. Nah itu kayaknya kita perlu apa namanya dibuang dahak-dahaknya Pak ya. Jadi dahaknya banyak, bukan sikok dua baik dahaknya nih. Bahkan kalau kita di Gura itu bisa sekayung itu penuh air liur yang apa namanya ya bercampur dengan ingus dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena itulah yang membuat kita susah untuk suara dan bernada tinggi. Nah jadi itulah bedanya. Nah, tapi setelah kita gurah juga Pak Bu ya, setelah kita gurah apa suara masih dapat bagus. Nah itu garis bawah lagi, suara itu kan karunia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu akan berikan kepada orang-orang pilihan. Nah kalau kita tidak bagus suara setelah kita gurah, setidaknya kita bersih dari penyakit. Insya Allah kerongkongan kita ini bersih Pak. Hah? Nah kami datang dulu. Kalau memang ngalah kan. Kalau kita minum obat kan itu kan peredam ini baik, peredam supaya kita tidak batuk. Cuman masih ada dahak-dahak di sini. Tidak langsung meluntur ke obat itu, tidak meluntur ke dahak kita di sini. Nah tapi kalau dengan gurah itu campuran bahan-bahan memang betul-betul kayak saham, kayak kunyit itu ya. Entah ramuan-ramuan itu kami tahu buatnya, cuma tidak ada sanad tadi kan kita takut tak berkah tadi. Kalau ilmu tak bersama itu Pak, faedah nih. Kita khawatirkan derajatnya tidak mutawatir, jadi doib, jadi lemah. Jadi ilmu yang tidak kati sanad itu tidak layak untuk dipraktikkan. Nah maka dari itu kita terus dilatih ibu-ibu kan biasa gak suka tunggal ada acara Bu ya. Nyanyi mampu kalau nyanyi, baca kalau nyanyi ya. Cuman kalau mengaji ini betul-betul dengan tenang. Bisa Pak kita itu keringetan, bisa keringetan gitu kalau kita membaca Al-Quran betul-betul dengan khusyuk dan bertenaga. Nah biasanya orang yang keringetan ini suaranya tidak fit, tapi tenaganya dikuras. Nah tapi kalau kita ketemu kori yang dia suaranya fit, pelong, tenggorokannya bersih, itu caidah memang tinggi-tinggi. Kita nengoknya salut, nengok ya Allah Masya Allah, ini napasnya pecah, semetel lah, habis-habis Pak. Kita puterilah yang setiap Jumat itu rekaman kaset audio
MP3 Haji Muammar dan duet dengan Nanang Kosim dengan Haji Humaidi. Itu duet itu diputeri Pak sepanjang masa sampai ini tak tergantikan. Paling ada syekh dari Mesir, ada juga kori-kori yang baru-baru ini kan. Tapi beda pembacaan dan naungan kori-kori rombongan tahun 90-80-an itu beda dengan yang sekarang ini. Kalau sekarang ini kan lebih ke variasi, tapi kalau yang dulu lebih ke perasaan membaca. Sehingga pas kita denger itu beda. Kalau denger di audio memang biasa karena sudah kebiasaan kita mendengarkan rekaman yang diputar setiap Jumat. Tapi kalau kita nengok langsung Pak, belajar langsung dengan kori internasional yang sekarang masih hidup Haji Muammar, itu beda Pak. Kita tak pengen belajar, tapi pengen nonton sepanjang masa. Nah, jadi apa yang mereka yang dia ajarkan itu kita tonton. Dia lagu, dia ngaji, dia nyontoh, itu tak bisa niru. Kapan niru? Ciut. Nah itu kan, mendek napas, otomatis mendek dewek napas kita. Ya itulah kalau belajar. Memang Allah kurang ke, Allah miskin ke kita dengan ilmu pada saat kita belajar tilawah. Karena apa? Ternyata susah belajar tilawah itu. Banyak yang harus dilewati. Yang pertama tajwid harus bagus, fasohannya harus bagus, makhraj hurufnya harus benar, cara pengucapannya. Kemudian fasih kita itu harus benar, ibtidah waktunya harus benar, nafasnya harus benar, suaranya harus mendukung, dan terutama lagi mental. Nah mental ini yang harus kuat, karena kalau tidak kuat mental baca kebeteran Pak. Baca kebeteran. Nah itu ya. Jadi harus kita tidak kita nak malu event belajar saya ini. Tapi kan kita wallahu alam Pak Bu ya. Seperti ada kebijakan baru kan, seluruh Kejati yang ada di Nusantara kita ini nggak ada GMTQ. Dari putra dan putri ada delegasi Garut masing-masing provinsi. Nah, baca kita betul siapa wae kan. Mungkin dari yang ibu-ibu atau bapak-bapak mewakili kita belajar. Entah ke subhanallah tidak apa-apa. Iya udah apa-apa. Cak mana panjang ini lah alasan lu kan. Iya kan kita udah tahu dari provinsi lain juga bisa tidak. Nah itu. Kemarin dari anggota Polri itu menang. Kenapa sedikit polisi yang ngori? Jadi menang Sumsel itu ya. Jadi ini penting juga untuk sama-sama kita bukan niat untuk event baik, tapi benar-benar kita ini ibadah sifatnya Pak yang belajar ini dan berpahala. Kita baca setiap huruf insyaallah.